Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, sepuh bini sepuh ingkang tansah kinurmatan, utaminipun takmir Masjid Nurullah lan remaja masjid lan sedaya jamaah, khususipun jamaah pengajian tafsir Al-Quran 2 mingguan sekali, baik yang dari jamaah Nurullah itu sendiri maupun yang dari luar, atau yang bisa menyaksikan melalui media sosial kami di Facebook dan YouTube kami. Pertama-tama muji syukur datang ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmatnya kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir di rumah Allah, Masjid Nurullah, dalam rangka bersama-sama ngaos, ngaos sareng-sareng, ngudi ngelmu sareng-sareng untuk mendapatkan dari Allah dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan kerawan panjenengan semua ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, disembuhkan segala sakit kita, dan juga diberikan, ya Allah, bahagia rumah tangga kita, selamat dunia dan akhirat kita. Ala hadhiniyah as-solihah wa biniyatin sholihah li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wasyuhada'i was sholihin wa jami'i malaikatil muqarrabin wa ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat, khususan leluhur Masjid Nurullah, pendiri dan sedaya pengurus ingkang sampun sumare teng alam barzah. Ya Allah, mugi-mugi hajat kula jenengan dipun kabulaken Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Maryam ayat 66 yang kemarin sudah kita kaji 64 65 tentang bagaimana seorang malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk turun ke bumi membersamai Rasulullah dalam dakwahnya di tengah-tengah para sahabatnya, memenuhi perintah Allah akan memberikan satu pencerahan kepada kaum muslimin, para sahabat pada saat itu, yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 64 sampai 65 ini. Tujuannya adalah agar kita memperkuat iman kita, menyempurnakan keislaman kita, serta menjadikan Islam ini benar-benar berdampak maslahah menjadi jiwa-jiwa yang rahmatan lil alamin. Nah, berikutnya jamaah sekalian 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasaufa ukhraju hayya. Jadi berikutnya ini
Allah menjelaskan, mengisahkan betapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak yakin dan percaya terhadap Allah Maha Kuasa untuk menciptakan, mematikan dan membangkitkan kembali makhluknya, khususnya manusia. Di sini wa yaqulu lan padha ngucap sapa al insanu menungso, di sini ai orang-orang kafir. Nggih, orang-orang kafir ini mengatakan aidza mamitu. Mosok yo iya kan ngaten. Aidza mamitu, mosok saya bisa mati. La saufa ukhraju hayya, lalu kemudian setelah mati itu dibangkitkan lagi, dikeluarkan lagi dari alam-alam kubur itu dalam keadaan hayya. Ya, mosok terus iso urip meneh ngoten lho. Terus orang-orang kafir niku mboten patek percaya nek Gusti Allah niku iso ndadoske, iso matekke kula jenengan, ya iso bangkitne melih. Padahal di dalam ajaran Al-Qur'an bahwa Allah itu nanti di hari kiamat ada yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dan mereka itu tidak percaya. Tidak percaya. Makanya sampai ada orang yang punya kepercayaan bahwa setelah meninggal itu dibakar, apa itu, lalu abunya dibuang kemana kan ngaten nggih? Ada yang seperti itu. Tapi itulah keyakinan mereka. Di dalam Islam yang hancur adalah jasadnya, yang rusak adalah fisiknya. Dan Allah tidak akan kesulitan untuk kemudian membangkitkan kembali dalam posisi semula, bahkan bisa jadi lebih baik atau justru sebaliknya. Makanya tenggene kitab Ar-Ruh itu dijelaskan bijing niku tiyang nek bangkit tenggene saking alam kubur itu bermacam-macam bentuknya Bapak Ibu. Nggih. Dados enten sing kados panjenengan ngeten iki di dunia ketingale nggih. Nek kula ngarani ireng kok sawangane nggih. Wis rada coklat-coklat ngoten nggih. Nanti bisa jadi karena kejernihan panjenengan, kesucian hati panjenengan, langsung nanti dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan cerah, ceria, putih, bersih. Niku saged ngoten niku. Bahkan panjenengan ingkang sampun sedo, sampun sepuh ngoten, bijang dilahirkan, dibangkitkan kembali dari alam kubur itu bisa dalam keadaan gagah, ganteng, sing wedok cantik, itu bisa seperti itu. Berdasarkan amal-amal perbuatan kita. Nah, ini orang-orang kafir tidak percaya kepada itu. Lalu dilanjutkan awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Nggih. Tenggene ayat yang pertama tadi itu ya diteruskan dengan ayat yang 67 awala yadhkurul insan. Lho mosok ya mereka gak eling anna khalaqnahu min qablu. Wekdal niku sakderenge kan ndak ada apa-apa. Kula jenengan sakderenge kan mboten enten napa-napa to. Tadinya tidak ada, tadinya tidak hidup, lalu dihidupkan oleh Allah. Anna sak temene ingsun Allah iku khalaqnahu ndadosaken ingsun Allah hu ing al insan. Min qablu sadurunge wektu iku dereng wonten. Ngoten. Nggih. Itu bagi Allah saja gampang kok. Nggih. Walam yaku syai'a. Dan waktu nenten napa-napane blas. Kula jenengan nggih mboten nate request gitu. Tidak pernah minta, ya Allah jadikan saya nanti seperti ini, ganteng apa ayu, lanang apa itu, niku mboten pernah minta. Makanya tenggene surah Yasin itu, Pak, nggih. Surah Yasin itu tenggene apa itu? Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Nah, fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yarol insan menungsa niku kadang mboten krasa. Mboten rumangsa nek anna khalaqnahu min nutfah. Mek trimo atase setetes air hina, Pak. Air sperma, air mani gitu. Saged dados menungsa sing kados kula jenengan ngeten iki. Disinilah maka harus menjadi sebuah keyakinan kita bahwa tanpa kuasanya Allah, tanpa kudrah iradah Allah, maka tidak mungkin secara logika setetes air itu bisa menjadi seorang manusia yang sedemikian rupa. Tapi ternyata menungso niku fa idza huwa khasimum mubin. Ternyata menungso niku nek pun didadosaken Gusti Allah khasimun,
napa khasimun? Musuh kali Gusti Allah. Mereka itu musuhi Gusti Allah, menentang Gusti Allah. Nggih. Mubin yang nyata. Tegese ngeten, ketika kula jenengan diciptakan oleh Allah ini tujuannya adalah untuk beribadah. Ternyata banyak manusia yang setelah diciptakan Allah itu bukanlah untuk beribadah, tapi justru malah menentang aturannya Gusti Allah, memusuhi kali Gusti Allah. Niku Pak. Niku tenggene surah wa darabalana apa itu? Masalah wa nasiya khalqah. Terus tentunya sudah diberikan perumpamaan untuk mengingatkan mereka, ya. Tapi ternyata mereka lupa asal usul kejadiannya, Pak. Makanya ayat pertama kali Al-Qur'an diturunkan sanes Al-Fatihah. Bukan Al-Baqarah tapi napa? Al-Alaq. Al-Alaq itu kan napa nggih? Ya air sperma itu, Pak. Ya, jadi asal penciptaan kula jenengan, makanya kula jenengan dikaengken maca. Aja dadi menungso tapi dadi manungsa. Manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Kula jenengan itu bukan diri kita sebetulnya, makanya bener Syekh Siti Jenar itu. Ora ana ingsun sing ana Allah, sebab kula jenengan itu ndak ada apa-apanya tanpa Allah. Roh yang dititipkan datang raga kula jenengan itu sebetulnya adalah kul apa itu yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad ketika mereka menanyakan tentang roh itu. Loh, roh itu urusannya Gusti Allah. Nah, diamanahke kangge kula jenengan agar nanti termasuk dalam diri kita itu ada sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ketuhanan di mana kula jenengan itu bisa mengamalkan karakter-karakter Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Di antaranya secara global adalah kula jenengan dikengken ibadah. Makanya Al-Baqarah 2122 itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa atau ya ayuhan nas apa itu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Aku iki ndadekno sira kabeh menungso, tujuane apa? Ubudu rabbakum, nyembah marang tiyang Tuhan sing sudah menciptakan kalian, menciptakan, mengelola, mendidik, membimbing kados ngoten. Nggih, maka ayat jenengan agar kula jenengan tidak lupa bahwa Allah itu Maha Pencipta, yuhyi wa yumit, juga bisa Maha mematikan, juga bisa membangkitkan. Nek tenggene lanjut ayat Yasin itu kan qala mayyuhyil idzama wa hiya ramim. Lho Gusti Allah niku makane surat Yasin niku napa Pak kok diwaca sedo. Cek ngelingaken kula jenengan, sing asale tulang belulang sudah hancur wahya romim, nggih, itu kali Gusti Allah yuhyil kok, ya, yuhyil idzam. Tulang-tulang yang sudah hancur lebur itu bisa dikumpulkan kembali, bisa dihidupkan kembali oleh Gusti Allah. Ngoten. Sehingga kula jenengan sebagai seorang mukmin maka tentunya kita percaya sepenuhnya agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengingkari ciptaan Gusti Allah. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Cek kula jenengan niku mboten kaget, mboten gumun, tur ya mboten ragu terhadap bagaimana Allah ciptakan kula jenengan, bagaimana Allah akan mengembalikan kita kepadanya dan Allah juga akan membangkitkan kita. Maka urip sing namung sedelok niku terus kula jenengan kangge ngamal saleh, kangge ngamal ibadah, tinggi sanggup bijing nek sampun paripurna donya. Niku maksudnya ngoten niku. Jangan sampai kados hadis qudsi niki, Pak. Yaqulullah dalam hadis qudsi sahih niki nggih. Kadzdzabani ibnu adama walam yakun lahu ayyukadzibani. Cek nemene gampangane ngoten. Cek nemene menungso niku kok cek tega-tegane berdusta kepadaku padahal itu tidak layak buat mereka mendustakan saya. Mereka membohongi saya, mereka meragukan kekuasaan saya. Lho kok cek nemene ngoten lho. Iku siji. Sing nomor kalih Gusti Allah dawuh wa adzani ibnu adama walam yakun lahu ayyudhiyani. Kok ya cek nemene menungso niku menyakiti saya, Pak, melukai Gusti Allah. Nggih. Padahal itu kan enggak layak bagi menungso untuk melukai Gusti Allah, menyakiti Gusti Allah. Loh, maksudnya dos pundi lah niki?
Amma takdzibuhu iyaya, bagaimana mendustakannya menungso dateng Gusti Allah niku, faqaluhu layyu'idani kama bada'ani. Ketika seorang manusia mengatakan bahwa saya tidak akan bisa kembali seperti semula pada saat saya diciptakan oleh Allah, ini sudah mendustakan Allah. Lalu terus ini apa caranya menyakiti Gusti Allah? Wa amma adahu iyaya faqaluhu. Nah ini faqaluhu, ketika manusia mengatakan bahwa innali waladan, ya, beraninya mengatakan manusia itu bahwa Gusti Allah duwe anak, Pak. Kok ana wong musyrik gampangane ngoten. Kula jenengan kok menyekutukan Gusti Allah dengan sesuatu yang lain, niku termasuk menyakiti Gusti Allah, melukai Gusti Allah. Malah tenggene hadis yang lain ya Pak ya, saya ini maha pencemburu. Nggih Pak nggih. Lho bojo kula jenengan itu lho Pak, ketika kula jenengan menyayangi wanita lain, itu kan cemburunya luar biasa. Napa melih Gusti Allah Pak? Terus kula jenengan itu harus tauhid, itu bener-bener menyatu manungsa manunggaling manungsa marang Sing Maha Kuwasa. Menyatu Pak itu, tauhid itu. Maka di sini padahal wa anal ahadus somad, sedangkan saya ini Maha Esa, tempat bergantung, tempat berlindung, alladzi lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai Gusti Allah niku Bapak Ibu. Mulane ampun ngantos kula jenengan siji mendustakan Gusti Allah, sing nomor loro menyakiti Gusti Allah. Itu yang nanti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutannya 68 ya Pak ya. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin, ya. Fa wa rabbika, mongko demi pangeran sira Muhammad. Nggih. Nggih bener nggih. Fa wa rabbika, mongko demi pangeran ira Muhammad, lanahsyurannahum. Nah niki lanjutane ngoten. Aja meneh kok terima menghidupkan lagi, membangkitkan lagi Bapak Ibu. Allah juga akan berwenang untuk lanahsyurannahum. Ingsun Allah bakal ngumpulaken. Nggih, ngumpulaken para menungso niku. Menungso sinten? Ya tentunya menungso sing meragukan kekuasaane Gusti Allah kala wau. Makanya dikumpulaken Gusti Allah wasyayatin bareng karo para setan. Apakah setannya itu berupa iblis seandane, atau setannya itu berupa menungso-menungso sing mboten percaya kali Gusti Allah. Syayatin di sini termasuk panutan-panutan yang menyesatkan. Ketika kula jenengan diajak beriman datang Gusti Allah, ternyata yang diikuti adalah orang-orang yang menyakiti Allah, yang mendustakan Allah. Itu berarti nanti akan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenggene surah Az-Zumar nggih Pak nggih. Wasiqal ladzina kafaru, apa itu? Ila jahannama zumara. Terus orang-orang kafir niku mangke dikumpulaken berbondong-bondong Pak, bersama dengan ormasnya, ya, golongannya. Ngapunten umpama kok partai katakanlah misalnya ya. Ini hanya analogi saja. Nanti di akhirat itu ada partainya orang-orang kafir, partai orang-orang musyrik, nanti dikumpulkan seperti itu. Lanahsyurannahum wasyayatin summa nuhdirannahum. Nah niki Pak, monggo nuli demi yekti teman-teman ingsun Allah menghadirkan, mendatangkan mereka, mengumpulkan mereka, ya. Setelah itu dikumpulkan, dihadirkan haula jahannama, diajak tenggene sekitarin neraka jahanam Pak. Nggih. Kira-kira dikongkon ngumpul teng mriku, terus ngepulnya di situ. Ngepulnya orang-orang kafir bersama dengan para syaitan itu, ya, di sekitar neraka jahanam. Dalam keadaan apa? Jisiyah. Ada surat namanya Al-Jasiyah, Pak. Jisiyah itu artinya apa? Ndodok nggih. Masyaallah, padha sendeku. Nah teng mriki maknane sendeku niki bahasa Rembang niki. Nggih.
sendeku, jongkok atau merangkak. Terus ya apa ya? Sendeku itu apa ya? Ya mungkin dengkulnya ditekuk terus tangannya ngeten dalam keadaan jalan tidak berdiri. Itu jizyah. Betapa susahnya orang-orang kafir itu ketika berjalan untuk di hadapan Allah itu, dalam keadaan tidak sempurna jalannya. Nah, cara filmnya arek-arek biyen niku suster ngesot. Ini enggak terima suster ngesot niki, Pak. Susah jalannya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Lanuh dironnahum, sudah seperti itu, sudah di pinggirnya neraka jahanam. Sudah siap untuk masuk neraka jahanam, antri satu persatu. Summa lanangzi'annahum min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Summa lanangzi'annahum, setelah mereka berkumpul, monggo nuli Gusti Allah, ingsun Allah mencabut, Pak. Nazaan itu mencabut atau menarik. Terus sak ngeten iki nggih. Mengke kali Gusti Allah dipilih. Ibaratnya wong kafir ku sak kumpulan ngeten, kali Gusti Allah kemudian lanang zi'anna min kulli syi'atin. Dari setiap kelompok itu Allah akan mencabut, Allah akan mengangkat, Allah akan menarik. Ya, di antara mereka ayyuhum, satu persatu di antara mereka yang bagaimana? Yang asyaddu 'alar rahman, sing banget dening Allah ingkang Maha Rahman. Apane bangete? Itiyan napa? Lacute, nggih, kemungkarane, kemurkaane, penentangane dhateng Gusti Allah. Di antara sekian orang kafir itu, Pak, satu kelompok itu nanti akan dipilih di grade mana yang paling durhaka kepada Allah. Itu yang didahulukan. Sama dengan panjenengan, Pak. Oke, kembali ke surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Panjenengan orang-orang beriman ini, insyaallah, mangke kelompoknya bermacam-macam, berbondong-bondong, satu kelompok dengan jamaah Nurullah misalnya. Nah, di antara jamaah Nurullah niki, Pak, akan dipilih asyaddu imanan, ya, yang paling banget imannya datang Gusti Allah. Terus tidak peduli apakah itu pengurus, apakah itu takmir, apakah itu jamaah, dan sebagainya. Terus belum tentu, Pak, masih kula ngeten iki nggih. Bisa jadi nanti malah mlebu neraka dhisik. Jenengan wis enak-enak teng swarga, aku jek nang neraka jeblamblang ndak karu-karuan. Makane tolong bijing nek jenengan pun mlebet swarga dhisik, nggih. Kok kepanggih kula tasik teng neraka. Tolong, Pak, jenengan celuk kula nggih. Soalnya niki mboten mesti lho, Pak. Anggite nek wis iso teng ngarep ngeten iki mboten, iso-iso malah mlebu neraka dhisik dhewe, Pak. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alu. Kula saged ngaji kitab tapi uripe natap-natap niku waduh berbahaya, Pak. Nggih, iso ngomong tapi jare wong ngoten niku jarkoni. Bisa berujar tapi gak iso nglakoni. Niku sing ngati-ati niku ngoten niku, Pak. Mangkane tapi nggih si malakama, nek umpama diamanahi panjenengan kongkon ngaji, terus aku ora teko, kan yo gentene ora apik nggih. Terus akhirnya nggih ngeten iki kula niati kula niki ngaji kalian jenengan-jenengan. Kali Ustaz ini nggih. Jadi bukan mengajari niku sama sekali mboten. Saya niatkan ngaji bersama, kita sempurnakan akidah dan Islam kula jenengan semua. Dengan harapan nanti bareng-bareng muga-muga kok umpama kaceo sithik mlebu swarga aja suwe-suwe. Ngoten nggih. Kok umpama ngliwati neraka nek iso aja suwe-suwe, syukur-syukur ora usah ngliwati neraka. Yadkhulunal jannata bahkan bi ghairi hisab. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini bagi orang-orang beriman, Pak. Nah, ini orang kafir ini. Asyaddu 'alar rahmani itiya. Yang terakhir, summa lanahnu, monggo nuli ingsun Allah sungguh a'lamu, maha tahu, billadzina hum, terhadap mereka-mereka yang aula paling dhisik dhewe biha tenggene neraka jahanam. Napane sing dhisik dhewe? Silian. Napa silian? Bukan barang pinjaman loh ya. Silian itu
entek jegurne, Pak. Terus mangke dipilih kali Gusti Allah. Aula biha silia. Terus entek jegurno dhisik dhewe niku sing pundi niku dipilih kali Gusti Allah. Allah yang Maha tahu. Sehingga ada yang kelihatannya ngapunten, kelihatannya apik, ternyata bijing teng neraka dhisik dhewe. Sama dengan ketika ngeten iki, ketoke alim, gawe serban, gawe jubah. Ternyata Allah yang Maha tahu. Nanti di akhirat jadi jubah dan serban ini yang membuat kemudian saya masuk surga keri dhewe. Nauzubillah min dzalik. Muga-muga kula angsal pikantuk barokah panjenengan, barokah Masjid Nurullah, pikantuk sinare Gusti Allah. Nggih nyadaraken kula syukur-syukur saged sumrambah dhateng panjenengan sedaya dados kawulane Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa sareng-sareng mlebu swarga. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Karena memang panjenengan sudah membuktikan bahwa di tengah-tengah musibah corona kula jenengan taksih tetap menyempatkan istiqomah ngaji Al-Qur'an kula jenengan sedaya dengan ikhlas karena Allah. Ini menggambarkan kesungguhan panjenengan. Direwangi softnya kaya napa niki Pak? Kaya kotakane sekak nggih. Jadi selang-seling. Ini menunjukkan kesungguhan panjenengan. Termasuk mangke Idul Adha. Jangan pernah kita mengurangi kegiatan-kegiatan menjelang memasuki bulan Dzulhijjah mangke. Insyaallah tanggal 21 sore maghrib itu kalau tidak ada perubahan berdasarkan hasil ru'yah niku insyaallah sampun masuk tanggal setunggal. Nah siangnya tanggal 22 lek saged kula jenengan sudah melaksanakan puasa Dzulhijjah. Ya, ada seorang istri Rasulullah ketika ditanya para sahabat bagaimana puasanya Rasulullah ketika Dzulhijjah. Karena yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah niku selama Dzulhijjah niku poso 9 hari penuh. Ya, karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sampai dibuat bersumpah sama Allah tenggene surah Al-Fajr. Walayalin asyar. Demi Allah, demi malam-malam yang 10. Walaupun ada ahli tafsir yang mengatakan malam 10 itu 10 akhir Ramadan. Lah karena ada kemiripan inilah maka Dzulhijjah ini keistimewaannya menyamai Ramadan bahkan lebih tinggi lagi. Walayalin asyr maka ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, oleh tafsir Jalalain itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, karena tanggal 10 itu Idul Adha kula jenengan haram berpuasa, maka posone namung 9 dina. Nawaitu shauma ghadin min yaumi syahri dzulhijjati sunnatal lillahi ta'ala. Karena wingi pendengar suara muslim ada yang tanya niatnya apa Ustaz? Saya nek bahasa Arab ya ngoten niku nawaitu shauma ghadin min yaumi syahri dzulhijjati sunnatal lillahi ta'ala. Nek gak iso bahasa Arab wong potongane kula jenengan itu Arab pati genah umpama. Ya wis basa Jawa monggo niat ingsun poso sesuk tenggene dina sing termasuk bulan Dzulhijjah. Lah mangke nek pun tanggal 8 baru niatnya spesial. Nawaitu shauma ghadin min yaumit tarwiyati sunnatal lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sesuk dina tarwiyah. Tarwiyah niku dari kata rawiyah, di mana Nabi Ibrahim mimpinya belum ketemu dipikirkan sehari penuh. Direwangi mboten dahar mboten munju. Lah kula jenengan napak tilas itu untuk ikut bersama-sama betapa Rasulullah Nabi Ibrahim ini dikengken sebuah mimpi untuk menyembelih putranya tapi belum masuk dalam rasionalitasnya. Baru kemudian sesuke tanggal 9 disebut Arafah. Arafah ya'rifu. Arafah artinya adalah sudah mengetahui mimpi beliau yang pada akhirnya adalah disuruh menyembelih putranda tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam. Makanya poso tarwiyah niku Pak, ganjarane padha karo diampuni dosane setahun. Tapi nek Arafah diampuni dosane 2 tahun. Nek tarwiyah niku setahun yang lalu, nek Arafah niku diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yukafiru sanatain mustaqbalatan
wa madiyatan, yang akan datang dan yang sudah lalu. Niku ngoten niku, Pak. Dene masalah niku jare Kanjeng Nabi kan dawuh ngeten. Ma min amalin ya ahabbu ilallah min ayyamil ashri. Ya. Jadi tidak ada amalan-amalan yang paling utama dan paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan-amalan yang dilaksanakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru, nah ini lanjutannya. Fa'aksiru tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah zikir. Ya tahlil, ya takbir, ya tahmid. Dari hadis ini maka ada ulama yang kemudian menganjurkan takbir mutlak itu dimulai tanggal 1 Dzulhijjah. Nggih, lek cara kula jenengan kan biasanya sing umum kan takbir mutlak itu dimulai dari malam Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik kan ngoten, tanggal 13 Dzulhijjah. Dan mulai tanggal 1 Dzulhijjah niku monggo panjenengan sudah dibiasakan takbir. Ngoten. Monggo, tapi tidak harus keliling, Pak. Jenengan dhewean keliling kampung